Mana sih deh, kok dramanya belum naik-naik gitu. Sebenarnya tuh masalahnya di mana sih? Masalahnya bukan di aku teman-teman. Tahun 2020 sempat nggak nge-vlog ataupun juga wawancara teman-teman. Nah sekarang aku lagi balik ke Indonesia ya. Sebenarnya masih belum selesai kuliahnya, cuma lagi balik. Dan sekarang aku tuh ada satu teman nih yang kalau misalnya kalian sering nonton drakor, dia tuh banyak kayak nge-translate drakor-drakor. Nah salah satunya ada yang lagi ngehits banget sekarang ya di salah satu OTT terkenal yang ada hurufnya dan berwarna merah itu. Ya kan, nggak boleh sebut merah soalnya ya, nggak boleh sebut merah. Nah langsung aja kita kenalan dulu nih teman-teman bareng sama Dea Zuri. Dia ceritain dulu dong, kira-kira nih kamu kesibukannya sekarang lagi ngapain? Sekarang aku serabutan kan. Serabutan yang baik tapi ya. Aku serabutan, aku jadi translator juga. Sekarang udah nggak jadi interpreter sih karena kan lagi pandemi gini kan nggak keluar. Terus habis itu aku masih ngajar juga, jalanin usaha juga. Gitu deh, serabutan. Serabutannya tapi keren ya. Oh, gitu. Kan dia ini ceritain dulu deh, kamu tuh jago bahasa Korea kan? Iya kan? Di sebelah yang jago bahasa Korea, aku masih nggak jago bahasa Korea kayak ya cuma segini dia tuh kayak gitu. Dia juga kalau punya institusi juga ya, ada institusi ya, apa sih namanya? Translate IND, Translate IND. Oh itu kayak semacam kursus bahasa Korea aja kah atau ada bahasa lain juga? Sebenarnya base-nya tuh bahasa Indonesia sama bahasa Korea. Jadi dibalik aja sih, kalau yang bahasa Korea itu untuk orang Indonesia dan yang bahasa Indonesia itu untuk orang Korea. Gitu. Kalau dia sendiri ini kuliahnya apa? Kira-kira apa? Enggak salah. Enggak, apa tuh? Sastra Inggris. Sastra Inggris, tapi kok bisa jadi melenceng ke sastra gitu? Nggak tahu, itu kayak melenceng banget ya. Aku sebenarnya juga belajar sendiri awalnya. Enggak yang gimana-gimana, cuma awalnya suka Korea itu nggak suka yang gimana. Tapi tiba-tiba aku kayak huruf-hurufnya tuh kayak lucu aja gitu kan. Nah waktu itu aku sukanya sama Super Junior. Terus di Super Junior aku belajar, coba tulis nama-namanya. Tapi bener-bener nyeplak, nggak belajar sama sekali, nyeplak. Ditulis terus kayak zaman dulu kan ditulis di binder, ditulis di kertas gitu. Terus lama-lama, oh ternyata kayaknya kalau huruf ini deh gitu. Kalau huruf ini nebak-nebak gitu kan. Terus lama-lama, apa belajar ya gitu. Lama-lama dengerin terus masuk ke UI, masuk ke sastra Inggris di mana di dalamnya banyak orang Korea. Oh iya deh, ini berarti juga sama alumni UI juga kayak aku juga ya. Sama benar. Oh gitu, oke. Terus bisa fasih bahasa Korea tuh, masa kamu belajar dari kapan berarti? Aku masuk kuliah 2012, aku mulainya 2013. Mulai belajar sendiri. Udah mau 10 tahun. Udah mau hampir 10 tahun lah. Aku awalnya belajar sendiri, tapi lama-lama kan kalau sendiri ngomongnya susah ya Kak. Ya udah, jadi aku sempat les 8 bulan gitu speaking. Les 8 bulan. Oh, oke. Tapi speakingnya aja sih. Terus nih kalau kita bahas yang sekarang lagi dia kerjain. Kan jadi aku nonton nih salah satu drama Korea. Jadi aku nonton tuh, terus kayak pas aku lihat di kreditnya, lah ini gue kenal nih orangnya gitu kan, Dea Putri. Jujur itu awal taunya gimana? Sebenarnya aku nonton itu sebelum nge-hype banget semuanya, kan baru sekarang awalnya kan belum. udah naik. Terus udah kayak gitu, aku tonton. Seru nih, kocak banget. Terus kayak terakhirnya Dea Putri gini, tunggu ini jangan-jangan Dea yang gue kenal ya? Gue kenal nih. Terus udah kan, gak lama si Dea ini kamu ngupload tuh di Insta kamu kan. Kamu ngupload apa ya? Kamu lagi di interview sama CNN. Ya kan? Wah bener nih. Aku mau tahu dulu sih, kayak gimana sih kok kamu bisa akhirnya ngedapetin job translation kayak gitu. Awalnya tuh gimana?
awalnya waktu itu mulai pandemi. Mulai pandemi itu 2020 ya kan 2020. Terus habis itu karena aku memang pekerjaan aku freelancer dan memang biasa interpreter, tiba-tiba udah nggak ada interpreter tuh semenjak 2020 kan. Ya udah jadi cuma sibuk ngajar, ngurus bisnis, ngurus tempat les. Terus tiba-tiba suatu saat ada yang ngontak aku dari vendornya. Aku pertama sempet, karena aku bukan yang pernah kantoran atau gimana, jadi anaknya rada skeptis kayak apa sih nih gitu kan, kayak beneran nggak sih? Namanya aneh tipe yang kayak gitu, tipe yang kayak kenapa ya gitu. Terus tiba-tiba waktu itu tesnya itu disuruh mengerjakan sekitar 10 menit drama. Tapi mereka bilangnya durasi 2 jam gitu. Jadi 10 menit tapi ngerjainnya tuh orang-orang biasanya 2 jam. Karena aku waktu itu belum tahu sistemnya. Oh, emang 2 jam kayaknya nggak mungkin deh 10 menit sampai 2 jam ngerjainnya. Ternyata memang kayak gitu. Abis itu kayak apa kerjain ya, iseng gitu kan. Ya udah kerjain. Terus tiba-tiba abis itu langsung dihubungin lagi. Ya udah jadi. Dihubungin tuh sama vendor. Sama vendornya. Terus biasanya kalau misalnya drama yang kamu lagi kerjain sekarang ini, itu kan durasinya panjang ya, sekitar 1,5 jam kan? Ya, itu berapa, butuh waktu berapa lama? Kalau 1,5 jam, karena kan nggak mungkin dikerjain terus-terusan ya Kak. Kalau terus-terusan kan capek. Biasanya aku sih sekali ngerjain sekitar 4 jam gitu. Biasanya aku dapet kayak setengah jam. Jadi total 12 jaman kali ya. 12 jam satu episode. Kalau yang 1,5 jam seharian. Biasanya ada deadline-nya? Ada deadline-nya. Dia deadline-nya pendek gitu, jadi aku nggak bisa ngerjain sampai 3 hari, 4 hari tuh nggak bisa. Kayak cuma 2 hari. Nah, oke, terus lanjut nih ya. Kalau misalnya kamu ngerjain translation itu, biasanya kan ada tuh istilah-istilah dalam bahasa Korea yang nggak ada di Indonesianya, ya kan? Nah, aku aja yang kayak ngerjain tugas sekolah aja tuh bingung gitu loh, kayak gimana ngakalinnya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau ini kan soalnya film kan banyak istilah-istilah yang rumit juga kan. Sebenarnya itu sih menurut aku tantangan dalam translate itu yang paling susah itu. Karena kita segimana mungkin harus ngemiripin banget artinya walaupun nggak bisa sama kan. Jadi mau nggak mau dicari semirip mungkin walaupun nggak sama. Apalagi kadang ada yang nggak ada sama sekali di bahasa Indonesia. Nah makanya itu biar nggak lost in translation, mau nggak mau kita harus cari kata yang baru aja buat itu. Terus nih, kan banyak biasanya tuh yang teman-teman yang kayak komplain ke kamu gitu kan, apa deh ya nih ya kan, ditanyain kayak mana sih deh kok dramanya belum naik gitu. Sebenarnya tuh masalahnya di mana sih? Masalahnya bukan di aku teman-teman. Bukan ya? Bukan. Kadang-kadang aku sering diteror sama orang-orang kan. Kayak yang tadinya DM aku sepi-sepi aja, kalau misalnya udah ada yang telat gitu tiba-tiba DM aku rame. Oh gitu. Terus kayak kapan gitu. Terus aku juga kayak aduh sorry nggak tahu gitu. Iya, jadi bukan pelakunya. Jangan dicari ya, jangan diteror. Jangan dicari. Kayak macem-macem. Ada tips buat yang mau jadi translator atau juga mungkin mau mengikuti jejak Dea untuk translate film, drama, gitu kan. Kalau yang mau jadi translator dimulai dari belajar bahasanya kan. Dan yang aku pentingin itu selain belajar bahasanya adalah belajar budayanya. Karena kalaupun seberapa hebatnya pun kita sama bahasanya, kalau kita nggak tahu budayanya, kalau menurut aku sih tetap nggak akan bisa se-precise itu waktu nerjemahin sesuatu. Karena memang lebih, ibaratnya kalau karena Katia tinggal di sana waktu itu pasti lebih tahu feelingnya kan dibanding kalau enggak gitu kan. Nah saat translate itu yang paling penting, dibandingkan dengan satu katanya itu sendiri, si feelingnya itu yang menurut aku lebih penting sih gitu. Kira-kira apa yang maksudnya kayak aduh kalau gue nggak tahu budaya ini pasti gue bakal susah banget yang rasanya. Ada nggak sih kayak adegan maksudnya apa ya? Yang susah gitu. Kalau misalnya yang drama yang sekarang aku sih belum kepikiran. Biasanya kalau udah lama banget baru kepikirannya kalau kayak gitu. Cuma kalau drama-drama yang lama-lama biasanya yang sebelumnya, apalagi yang soal politik, yang soal negara gitu, biasanya sih aku paling sulit yang bagian kayak gitu karena tatanan Indonesia dan Korea sendiri kan beda. Jangankan tatanan negaranya atau pemerintahannya, tatanan bagian cuma di kantor aja itu udah beda banget kan Kak. Nama-namanya udah beda banget. Aku sebenarnya sampai sekarang sih aku masih ngerasa kesulitan bagian situ, kayak harus diterjemahin kayak apa gitu. Aku inget deh kayaknya kayak salah satu drama divisi apa gitu kan. Divisi apa, atau misalnya kalau kita cuma
kayak atasan paling ada beberapa aja namanya tuh, habis itu semua saya karyawan gitu kan. Kalau mereka kan grupnya banyak banget kan levelnya, kayak ada yang ini udah gitu nanti bercabang lagi gitu. Sedangkan sebagai aku yang tidak pernah bekerja di perusahaan Korea yang sesungguhnya seperti itu gitu, aku sempat kebingungan sih, kelampungan bagian itu, kayak aku harus gimana ya terjemahinnya kayak gitu. Memang sekarang sedikit demi sedikit kayak oh ya udah ini terjemahannya berarti kayak gini, kalau yang ini berarti kayak gini, karena emang udah ngafal aja kan. Cuma awalnya aku ngerasa masalah banget bagian gitu. Kalau yang paling gampangnya Romantic comedy dong. romance ya, kayak bahasanya dari sehari-hari ya sih. Kamu pernah nggak sih nge-translate drama tapi yang kayak historical background gitu? Pernah juga, itu juga susah. Kemarin drama yang hampir nggak jadi, Apa tuh? dramanya aku lupa namanya apa, cuma dramanya itu udah tentang kolosal campur zombie campur kayak statusnya banyak banget. Udah gitu aku benci banget horor, aku udah bingung banget. Kamu kayak harus nontonin kan, Mau nangis banget. tiap adegan terus diulang lagi gitu. Mau nangis. Itu bagian itu aku kayak bener-bener, aku baru sekali, aku sepanjang aku nge-translate aku kayak apa udahan ya nyampe sini sampai episode 1 gitu kan. Terus pas banget dia aku lagi mikir harus dilanjutin apa enggak, kebetulan banget itu drama diberhentiin. Oh ya bagus dong, kayak sesuai dengan doa. Bener-bener diberhentiin dari Koreanya karena dia kayak melanggar apa gitu, aku nggak tahu. Terus dia diberhentiin, terus aku kayak phew, berarti nggak perlu gitu, nggak perlu nolak, nggak perlu apa gitu. Doa anak soleh emang kayak gitu tuh langsung. Susah banget ya gitu. Kolosal tuh 11-12 sama politik sih. Kamu nextnya bakal ada project apa lagi nih, udah ditawarin project? Oh belum, kalau itu belum tahu. Itu nanti, biasanya kalau udah selesai baru tahu. Oh, oke. Jadi teman-teman yang penasaran sama dramanya itu apa, nanti kamu coba search aja di salah satu OTT yang terkenal yang ada. Ada bunyi gitu. Ada bunyi gitu. Coba kayak cari harta karun kayak di mana namanya ya. Ya, jadi pokoknya ditonton aja dan kita lihat nanti gimana translatornya. Yang mau jadi translator jangan lupa les ya. Jangan lupa kursus. Jangan lupa kursus di tempat aku tapi ya. Oh iya, Promosi. boleh. Di bawah ini ya. Di bawah ini ya. Ya udah sampai sini dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng teman-teman yang seru juga. Sampai jumpa di Tanya Mutia.